Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Rafatunisan di channel YouTube aku Saskia Rafatunisan episode tutorial and tips. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana cara kita berbakti dan menghargai orang tua. Jadi gini, sesuai kata ayahku bilang katakan bahwa saya ini sebagai anak harus tetap menghargai dan berbakti kepada orang. Hal ini dibuktikan dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wasu Wakosodo Robbuka ta buru illa iyadu waba huwa ya walidaini ihsana insa yabluguna ibadakal kabkibro ahaduhuma au kilahuma ma falai takulahuma afwa walatat harhuma wa kullahuma qaula karima, yang artinya adalah dan Tuhanmu telah memerintah. Jadi yang maaf saya akan mengucapkan sekali lagi benar. Dari Al-Isra 23 itu berbunyi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan imma yablughanna indaka kibara ahaduma au kilahuma falalakulahuma ufiu walatan harhuma wa kullahu wa qaulan karima, yang berarti artinya adalah dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika sesuatu antara keduanya atau keduanya sampai berlanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya mereka perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan mengucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Ini bermaksud kita sebagai anak tuh harus tidak boleh membentak, tidak boleh mengeluh, apalagi membantah perintah orang tua. Kecuali ini, karena memang zaman sekarang ini ya, orang tua itu tuh sebenarnya juga harus membutuhkan kasih sayang seorang anak dari kita kecil sampai dewasa. Bahkan cara-cara yang pertama berbakti kepada orang tua adalah selain tidak membentak dan tidak boleh melakukan sesuatu yang nekat yang dilarang orang tua. Itu sangat penting. Kenapa? Karena kan orang tua itu tuh kan hak orang tua itu sama hak kita itu pasti berbeda. Jadi jangan sekali-sekali merusak hak orang lain seperti dalam bentuk barang-barang, dalam bentuk kemauan atau tanpa izin nih, atau apalagi tanpa izin itu juga sangat merusak privasi orang lain. Kemudian yang kedua adalah selalu membantu pekerjaan orang tua. Kita sebagai anak wajib membantu orang tua, biasanya dimulai dari sejak kecil atau kita sejak berumur TK juga boleh. Tetapi membantu orang tua dengan semaunya kita, dengan tanpa semauan kita, itu juga berarti cukup tidak baik, harus dengan ikuti prosedur dari orang tua. Kemudian yang ketiga adalah jangan mendurhakai orang tua. Kita tahu bahwa sebagai anak tuh mendurhakai orang tua itu adalah perbuatan yang sangat haram sekali, terutama untuk kepentingan diri sendiri seperti harta, materialistis, terus ada untuk kehidupan duniawi. Nah, untuk yang bukan tujuannya untuk mendapat akhirat juga. Makanya jadi kita sebagai manusia tuh bukan hanya memikirkan dunia tapi juga akhirat kelak, karena itu akan berguna juga nanti biar apakah kita akan masuk surga atau neraka. Kemudian yang keempat, cara berbakti dan menghargai orang tua adalah selalu menuruti perintah dan nasihat orang tua. Apabila orang tua kita bagi masih hidup dan meninggal, kita harus tetap tidak boleh lupa pada jasa, tidak boleh dan tetap harus menjaga amanah dari orang tua bagi peraturan tersebut. Dan yang terakhir adalah selalu berdoa. Biasanya kita sehabis sholat kita selalu banyak berdoa kepada orang tua, semoga diberikan kemudahan urusan seperti rezeki, diangkat penyakitnya jika salah satu dari orang tua kita ada yang sakit, dan juga diberikan kemudahan dalam segala apapun yang menurut kita tuh jangan terlebih dahulu terlebih sulit. Jadi memang sih awalnya tuh memang sulit, tapi kita dengan sangat mudah harus tetap penjaga amanah itulah. Dan untuk video kali ini ada pesan. Jadi kalau kita bayangin kita pejamkan mata kita adalah anak yang baik, tapi orang tuanya merasa durhaka pada seorang yang mengurus pekerjaan rumah. Nah, kita bayangin juga nih kenapa orang tua itu kadang sikapnya kadang suka menggunakan untuk agama atau untuk materialistik, tapi kita merasa lebih malu punya orang tua yang durhaka dengan siapa aja sih, bukan peduli pada
rohani tapi juga duniawi. Itu yang membuat masalah kita. Kita memang sebagai anak tuh kan sudah mementingkan rohani dan duniawi nih, tapi kita dalam selalu berbuat baik, tapi di luar kita selalu merasa malu punya orang tua durhaka. Tapi jangan anggap aja ini semua penanganan, supaya kita tahu kita memang sebagai anak tuh membutuhkan kasih sayang orang tua juga. Makanya kalau kalian sebagai orang tua, jangan sekali-sekali mendurhakai diri anak. Ya memang dulu-dulu tuh kita memang banyak sekali pengaruh produk, pasti pengaruhnya dari FTV dan sinetron yang kita ambil sendiri tentang kasus broken family atau orang tua durhaka yang ingin anak, misalnya nih orang tua durhaka, anak tidak mau anaknya merestui dengan apa yang tidak sukai. Tapi ini kan yang jodoh itu kan hanya Allah, bukan manusia. Jadi makanya orang tua yang durhaka pasti dapat balasannya nih. Seperti di Makanya kalau sekali, jadi sebagai orang tua juga, sebagai orang tua harus ada kepada anak-anak untuk berhati-hati terhadap tayangan yang mengandung agama, mendidik seperti ceramah, asalkan tidak langsung terjerumus dengan permasalahan dengan negatif di dalam agama tersebut ya. Dan dan untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa seperti biasa komen, like, dan subscribe channel bawah ini, tempatkan info tentang aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.